Halo semuanya, kembali lagi di podcast Milenial Berbincang episode kedua. Sebelum memulai, kami sebagai host ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faris Zaki dan ini di samping saya Bagas Karani India Pratama. Kami di sini akan menemani kalian untuk episode kali ini. LBH Padang mengungkap hasil investigasi lanjutan mereka dalam kasus kematian Afif Maulana, pelajar SMP usia 13 tahun. Sekelompok pelajar di Cirebon, Jawa Barat dibubarkan setelah kedapatan akan melakukan tawuran. Polisi menyita senjata tajam dari 4. Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Tawuran dua kelompok warga kembali terjadi di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu. Gas, tahu nggak sih? Akhir-akhir ini di media sosial banyak banget tahu konten tentang kenakalan remaja kayak pergaulan bebas. Terus ini ada yang tawuran juga nih guys. Iya, sama ada yang ngerokok gitu ya. Ya, aku juga sering lihat tuh di media sosial. Kira-kira kenapa ya mereka bisa kayak gitu ya? Daripada kita bingung, mending kita langsung aja nanya sama narasumber kita. Nih, narasumber kita di sini ada narasumber pertama yaitu Bu Mauren dan narasumber kedua yaitu Bu Nina. Halo. Gimana nih? Langsung aja. Ya, langsung aja kita bahas nih. Sebelum itu, kenapa ya kenakalan remaja itu bener-bener bisa menyebar banget kemana-mana? Kayak apa sih konfliknya atau kenapa sih asal mulanya gitu? Oke, sebenarnya sih sebelum dimulai ya, kemarin mau tanya dulu nih sama kalian. Oke. Kenakalan remaja itu apa aja sih yang kalian pikirkan? Kalian tahu? Ya, yang kalian tahu. Biasanya sih ya, yang saya tahu tuh ada yang merokok, ada yang minuman alkohol, ada yang ya Sekarang juga ada seks bebas tuh guys. iya, ada yang seks bebas. Dari yang SMP tuh katanya didengar tuh ada yang seks bebas juga katanya. Iya, malah sekarang ada yang udah ngambil muda bu di SMP. Iya ya. Kok kamu tahu? Saya sering searching. Ya, sering searching Biasa. aja. Polisi bu. Ya emang sih banyak kenakalan remaja ya, terutama di kita tuh banyak banget jenisnya. Nah, di awal mulanya itu biasanya ada beberapa faktor. Ada faktor internal yang ada di dalam diri kita sendiri dan faktor dari luar eksternal. Iya. Gitu. Kalau faktor eksternal itu ada dari pola asuh keluarga, ya kan? Karena keluarga itu adalah tempat pendidikan pertama, ya Iya, kan? betul. Kalian dari kecil bersama-sama keluarga, jadi pola asuh keluarga itu yang paling penting. Kemudian ada lingkungan rumah, lingkungan sekolah, itu berpengaruh banget. Terus yang ketiga ada juga dari apa namanya apa sih Ini gimana nih? ada dari yang apa ya, dari eksternal juga ya, dari eksternalnya. Nah terus kalau dari internalnya itu biasanya dari bagaimana cara kalian bisa melihat baik dan buruk gitu. Kalian bisa mengendalikan diri. Kalau kalian diajak sama teman kalian nih misalnya tawuran, kalau kalian bisa mengendalikan diri, apakah kalian ikut tawuran? Kita sih enggak ya? Ya. Pastinya lah. Berarti Pastilah. pengendalian dirinya udah baik gitu, gitu. Of course. Nah, kalau misalnya pengendalian yang buruk kan dia jadi ikut-ikutan gitu, dengan alasan sama-sama sama-sama pengen melawan sekolah lain misalnya karena sekolahnya diejek misalnya kayak gitu, biar solid. Padahal itu sebenarnya mereka tahu kalau itu kurang baik gitu. Terus udah gitu juga ada juga yang nggak pede, terus udah gitu ada yang senangnya cuman bisa followers aja, ngikut-ngikutin temennya gitu. Itu sih gitu. Dan sebenarnya juga nih ya, kalau misalnya kita tuh, kalian kan sekarang udah SMP ya. Kalau misalnya sebelumnya nih di SD itu kan mungkin sekarang kalian waktu SD tuh kalian sama orang tua tuh deket banget gitu. Nah begitu SMP biasanya sudah berubah nih pola kalian itu, sekarang teman adalah segalanya. Nah biasanya itu dia tadi kenapa kenakalan remaja itu muncul, karena pada masa remaja ini kalian tuh peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah biasanya di sini kalian tuh pengen dianggap sebagai orang yang sudah dewasa padahal belum. Jadi tuh kalian itu akhirnya
mulailah berteman dengan orang-orang dan menganggap bahwa hubungan dengan teman segalanya, sedangkan sama orang tua itu jauh gitu. Jadi kalau kita sama orang tua kan kita bisa kan dijelasin, dek jangan gini dek jangan gitu dek mendingan tuh kayak gini, dikasih solusi, dikasih penjelasan ya. Diskusi sama orang tua tuh kita dapat solusi, dapat penjelasan, dapat pencerahan gitu. Tapi karena sekarang kalian sudah SMP, teman adalah segalanya, kalian mulai jauh dari orang tua, kemudian akhirnya kalian lebih dekat dengan teman. Tapi kan teman itu kan juga seusia kalian kan, yang mana mereka cara pikirnya, cara bertindaknya itu ya menurut dia benar-benar, padahal di mata orang lain mungkin salah. Akhirnya kita ikut-ikutan gitu, balik lagi kita ikut-ikutan, akhirnya jarak sama orang tua menjauh, tapi jarak sama temen itu semakin dekat gitu. Nah itu yang bikin akhirnya anak-anak tuh lebih memilih nggak mau cerita sama orang tua, mendingan cerita sama temen aja gitu. Nah begitupun temennya nanti malah ngasih responnya yang mungkin kurang baik, atau misalnya malah ngasih contohnya yang tidak baik gitu. Akhirnya kita ikut-ikutan dan akhirnya ya masalah itu muncul gitu. Dan kebanyakan usia-usia kalian ini karena nggak cerita sama orang tua, masalahnya tuh terpendam, lama-lama jadi gede, akhirnya begitu sudah besar orang tua kalian tuh baru dia tahu, oh ternyata anaknya tuh selama ini begini, selama ini tuh begitu, oh ternyata selama ini dia nggak cerita, dia tuh hanya main aja sama temen gitu. Jadi itu yang bikin akhirnya kenapa kenakalan remaja itu identik banget remaja itu sama masalah. Oh iya, saya juga ini sering banget nih nggak pernah cerita, atau bahkan sering banget ninggalin masalah, melempar masalah. Ya, Itu kira-kira solusinya gimana ya? Saya juga masih bingung dan mikirnya sampai sekarang. ya memang ya itu dia, seusia kalian itu kan belum matang ya secara emosi gitu. Kalian tuh emosian banget gitu ya kan. Ada anak yang emosi banget, ada anak yang justru murung banget gitu kan. Nah masalah-masalah kayak gitu tuh sebenarnya memang banyak banget di anak-anak remaja usia kalian gitu. Ada anak yang energinya banyak, akhirnya dia punya teman yang banyak, tapi ya itu dia tadi, temennya itu mungkin kurang baik atau gimana. Tapi ada juga anak yang akhirnya terisolir juga dari lingkungannya gitu. Nah sebenarnya di sini juga peran yang penting itu adalah peran dari keluarga juga gitu, bukan hanya keluarga juga kan. Ya seperti yang tadi Bu mau bilang kan, bahwa ya keluarga itu kan pendidikan pertama nih. Jadi kan keluarga yang ngasih yang memberikan ibaratnya adab kalian itu ya dimulainya dari situ ya. Dan karakter manusia itu tidak bisa dibuat atau dibentuk tuh dalam waktu setahun 2 tahun. Nah itu dia, makanya kenapa sebenarnya peran orang tua penuh itu menjadi ujung tombak dari karakter kalian gitu loh. Percuma kalian itu mau sepintar apapun, tapi kalau adabnya itu jelek gitu kan. Nah kalau misalnya solusinya gimana ya Bu kalau kayak gitu? Ya itu balik lagi, kita tuh harus bagaimana caranya mendekatkan diri sama orang tua kita. Oke, kalau misalnya mungkin banyak juga orang tua yang akhirnya cuek ya kan, yang akhirnya mungkin nggak peduli, taunya anaknya itu cuma belajar aja gitu. Oh kita cari ini orang-orang yang dewasa di sekitar kita gitu, entah itu mungkin sama om tante, kakek nenek, atau misalnya di sekolah ada guru BK, yuk sharing aja gitu ke kami gitu, kita saling cerita. Atau juga mungkin malu, pengennya sama teman aja ceritanya, ya udah silahkan gitu. Tapi balik lagi, kita harus mengambil baiknya dari apa yang teman kita tuh bilang. Jangan semuanya diplok-plok, dimasukin ke otak terus langsung ya udah dilakuin gitu. Oh gitu. Itu Riz, solusinya Riz. Kayak gitu guys. Kira-kira nih Bu, kan masalah remaja ini kan banyak banget ya. Kira-kira dampaknya tuh apa aja? Soalnya kan orang teman-teman itu pada rokok lah, ini yang itu, yang biasanya alkohol atau seks bebas. Itu biasa ada dampaknya nggak sih? Ada dampaknya. Dari setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya. Apalagi kalau kenakalan remaja itu dampaknya kebanyakan di negatif ya. Nah, misalnya dampaknya itu dari kesehatan. Kalau kita merokok, minum minuman keras, narkoba, itu kan pasti dari dampak yang terlihat banget dari kesehatannya.
mungkin sekarang kalian masih bilang enggak kok, baik-baik aja, tapi nanti ketika kalian udah umurnya sudah dewasa, sudah di atas dari 30 tahun, itu baru mulailah ada penyakit bermunculan, penyakit pemicunya dari rokok tadi, dari narkoba tadi. Terus udah gitu juga bisa kelihatan juga kok secara fisik gitu. Misalnya nih kalau kalian nih kalau ngelihat yang suka ngerokok, yang rokoknya udah perokok berat, pasti kan misalnya bagian bibirnya terlihat lebih hitam dibandingkan yang lain gitu kan, dibandingkan yang tidak merokok. Ya, terus udah gitu ada cekungan di sini nih, mata di bawah mata tuh agak lebih hitam sedikit kayak gitu, itu sudah terlihat. Apalagi yang kalau menggunakan obat-obatan terlarang ya, itu juga lebih kelihatan lagi ininya. Nah, selain itu juga apalagi kalau kalian itu yang berhubungan sama kriminalitas, kenakalan remajanya, misalnya tawuran atau pencurian atau pelecehan dan lain-lain, itu kalau sampai kita punya catatan di kepolisian, nantinya kalian punya catatan kriminal itu, kalian akan sulit untuk mencari kerja di masa depan gitu. Gitu, Riz. Terus pendidikan kalian juga bisa aja jadi terputus gitu kan, karena kenakalan-kenakalan remaja, jadi malas sekolah lah, jadi dan lain-lain. Nah itu yang banyak sih dampak di kemudian harinya yang mungkin kalian tidak akan rasakan sekarang, tapi nanti ketika kalian sudah dewasa kalian akan merasakan dan menyesal kenapa sih dulu kayak gitu. Oh, iya sih, benar juga sih. Kan semua perilaku itu kan ya bukan hanya sekarang dampaknya, tapi dampaknya itu pasti panjang gitu. Sekarang misalnya, oh kita nyuri nih, kita nggak jujur nih, kita nyuri barang teman kita, oh nggak ketahuan, tapi nanti begitu kita dewasa, terus kita sudah bekerja, perilaku itu pasti bakalan muncul lagi. Nah, orang kerja itu kan yang diutamakan itu adalah kejujuran, tanggung jawab. Nah, begitu punya karyawan yang tidak tanggung jawab dan tidak jujur, pasti kan juga akan bosnya gitu, pasti kan bosnya, enggak nih, ini anak kayak gini nih, udah pecat aja gitu. Nah, ya dampaknya pasti panjang. Oh iya, kan remaja nih pasti identiknya kadang dengan pelajaran ya, ada yang SMP, SMA gitu kan. Kira-kira pendidikan itu bisa nggak sih mengurangi angka kriminalitas para remaja gitu? Biasanya kan ya ada yang bolos, ada yang mending nggak masuk, sakit aja biar bisa main sama temennya gitu. Ya, kalau di sekolah sih memang ada penanggulangannya ya. Jadi sebelum terjadi kita sudah melakukan pencegahan terlebih dahulu ya kan. Dimana di situ peranan kita sebagai guru BK nih yang suka ngecekin absensi kalian, ngeliat oh ini sering nggak masuk, ditanya. Kalau guru-guru BK atau wali kelasnya suka bawel nih, nanyain kemana nggak masuk gitu kan. Atau misalnya bilang sakit, terus mana surat dokternya, itu untuk kalian juga nantinya gitu, bukan untuk kami. Karena memang dimulai dari coba-coba dulu ya kan, semuanya dimulai dari coba-coba. Kalau misalnya berhasil nih cabut sekali gitu kan, nggak sekolah tuh asik banget sih, cuman nggak sekolah, pakai baju sekolah tapi jalan-jalan gitu kan sama temen. Abis itu nanti beberapa minggu lagi diulang lagi dan terus, jadi akhirnya banyak ininya kan, banyak absennya itu. Terus di situ juga peranan, kalau di pendidikan, peranan wali kelas dan guru BK memang cukup berpengaruh untuk menanggulangi permasalahan remaja itu. Karena kalau misalnya nih, seandainya nih kalau tadi tawuran, kalau kalian sampai ketangkep sama polisi, pasti yang dipanggil apanya dulu? Sekolahnya dulu. Iya, sekolahnya biasanya. Ya, jadi pasti sekolahnya yang dipanggil untuk terus udah gitu baru orang tuanya, habis itu suruh menjamin bahwa anak ini tidak mengikuti tawuran lagi. Jadi sebenarnya sekolah cukup berpengaruh, dan juga pendidikan. Kenapa pendidikan itu berpengaruh? Karena pendidikan kalian belajar untuk bisa membedakan tadi, mulai yang tadinya menurut kalian tadi mungkin biasa aja, baik-baik aja, ternyata itu buruk. Dengan pendidikan kalian jadi mulai nih bisa memilah mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Nah, itu yang bisa membuat kalian jadi berpikir lebih kritis lagi. Jadi makanya kalian bisa tahu mana yang terbaik untuk kalian. Iya.
Iya sih, kadang juga suka heran saya. Ada ini yang bolos 3 hari berturut-turut, ada yang alfa, ada yang gini-gini gitu. Terus ada nggak sih ya program atau inisiatif gitu buat mengurangi angka kriminalitas atau angka kenakalan pada remaja-remaja gitu? Program Kalau misalnya dari sekolah sendiri ya pasti tuh kalau untuk yang kenakalan remaja itu pasti ada. Setiap sekolah kan punya aturan, punya Iya. tata tertib ya kan. Betul. Nah, biasanya juga kami guru BK itu berkolaborasi juga sama dengan kesiswaan. Gitu. Iya, iya. Kita kan punya tata tertib yang sudah dibuat dan juga ditandatangani ya kan oleh Iya, betul, kalian. betul. Nah, semisal memang anak tersebut bermasalah gitu, mereka melakukan pelanggaran tata tertib, ya maka harus diberikan teguran gitu. Nah, tegurannya juga kita prosesnya juga bertahap gitu ya, nggak bisa langsung ujuk-ujuk di mengundurkan diri, oh tentu tidak gitu, tapi Iya. ada prosesnya juga. Yang pasti adalah kami dari guru BK itu pasti melakukan pembinaan terlebih dahulu kepada anak. Iya. Gitu. Nah, kalau di BK itu kan pembinaannya juga ya pertama teguran, keduanya mungkin kita bisa juga untuk konseling individu anaknya gitu, kita panggil ke ruang BK, kita diskusikan sebenarnya masalahnya dia apa, ada apa sih sebenarnya, apa yang bikin dia seperti itu. Nah, itu pasti kita lakukan pembinaannya seperti itu dulu. Nah, ketika memang sudah lebih parah lagi, maka kami dari BK pasti langsung berkoordinasi dengan kesiswaan, bidang kesiswaan. Nah, disitulah nanti di bidang kesiswaan akan ditentukan nih anak ini seperti apa gitu. Dan juga kalau misalnya untuk mencegah juga dari pihak sekolah juga kan sering juga kan kerjasama dengan pihak-pihak lain Iya, ya, kayak ada polisi, terus juga ada TNI, terus juga ya pihak-pihak lain yang lainnya gitu ya, dari BNN juga kan pernah ada gitu. Iya. Nah, itu salah satu bentuk dari pencegahan itu gitu. Terus juga kan guru BK itu kan sering masuk kelas ya, serta memberikan Iya. informasi ke kalian, Nah, misalnya betul. mengenai bullying, mengenai tawuran dan lain-lain. Nah, itu gunanya sebagai pengetahuan kalian apakah yang dilakukan atau yang kalian lihat itu termasuk dari misalnya bullying atau termasuk dari tindakan kenakalan remaja itu gitu. Iya. Nah, terus Bu, kan sekarang marak banget nih media sosial. Jadi di media sosial itu ada konten-konten negatif atau yang positif juga ada sebenarnya. Tapi kan kebanyakan yang negatif. Nah, terus apa sih tantangan terbesar yang biasanya dihadapi untuk di bagaimana mereka bisa mengatasi tantangan media sosial ini, Bu? Ya kayak bagaimana sih remaja ini tuh bisa melawan tantangan di era digital gini. Kan biasanya kan ada tuh yang FOMO lah, ikut-ikutan mau oh ini nih trennya tuh gini-gini, ada yang mau ikut tawuran, ada yang mau minum gitu. Jadi bagaimana sih caranya agar bisa melawan gitu? Kalian punya medsos? Pasti punya. banyak. Ya, TikTok, ya ada lah. YouTube, ya Ya, kan? banyak. Banyak. Betul. Kalian pernah lihat ada yang di medsos tuh, terus ada yang tidak sesuai lah gitu? Pernah? Pernah Ada? dong, pasti dong. Teman terdekat kalian? Temen Ada. 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 Terus apa yang kalian lakukan? Kalau misalnya ada temen yang kayak gitu, hanya dilewatin aja gitu? Ya biasanya isi sih. aja gitu. Isi Iya, aja. kalau nggak risih ya biasanya ditegur lah, biasa dikasih tahu biar nggak ngulangin kayak gitu. Soalnya kan bisa ibaratnya tuh ada jejak digitalnya. Ya, betul sekali kamu. Ya memang sebenarnya ya kita kan hidup di zaman yang ya era digital ya, Iya, tadi segala modern. segala kebutuhan kita tuh pasti sangkut pautnya dengan media sosial gitu, nggak akan bisa lepas gitu. Nah, sebenarnya gimana kalau bagaimana sih caranya kita untuk bisa terhindar dari pengaruh negatif dari media sosial sih, balik lagi ke individunya lagi ya, ke diri kalian masing-masing ya. Karena filter terbaik ketika kita bermedia sosial itu ya diri kita gitu Iya, loh. betul. Karena kan sekarang gini, dengan jenis algoritma internet yang ada gitu ya, Iya. ketika kita
cari sesuatu, entah padahal kita cuma nyari di Google gitu, entar tiba-tiba di IG muncul iklannya, iya di TikTok juga muncul dan lain sebagainya gitu. Nah makanya itu yang Budina bilang tadi bahwa filter terbaik itu adalah diri kita sendiri gitu. Ya apa yang emang kita cari di media sosial, ya kita carinya hal-hal yang baik-baik aja supaya nantinya muncul, yang sering muncul di media sosial kita tuh yang baik gitu. Nah kalau misalnya memang kita ketemu hal yang gak baik, hal yang maaf pornografi kah, atau misalnya kekerasan kah, atau misalnya yang lainnya yang jelek-jelek, oh ya udah kalau gitu kita hiraukan atau kita blok gitu. Iya. Terus kalian juga kan dari situ kalian tadi kuncinya sebenarnya adalah pengendalian diri ya. Pengendalian diri kalian ketika kalian melihat konten itu masuk di IG atau di TikTok dan segala macam media sosialnya, terus udah gitu kalian mau nonton terus atau mau kalian skip gitu kan. Nah jadi perlu banget dari pengendalian diri kalian, karena kan nggak mungkin kalian dipantau terus sama orang tua kalian ketika kalian bermedsos gitu kan. Nggak mungkin juga kalian medsosnya sama temen terus gitu kan. Nah jadi semua itu hanya dari diri kalian sendiri yang bisa untuk mengendalikan. Iya, betul. Dan kalau misalnya kalian ngeliat teman kalian ada yang mungkin nyeleweng gitu ya ketika menggunakan internet yang tidak sehat gitu, lebih baik diingatkan, di DM secara personal gitu. Jangan misalnya dia posting apa terus kamu komen di ininya IG-nya dia langsung kayak ngata-ngatain gitu. Jangan, lebih baik kalian DM dia secara pribadi atau japri atau apa. Karena kalau komen langsung bisa jadi cyberbully kalian gitu, jadi serba salah kan? Iya, jadi niatnya mau ngingetin, tapi jadinya malah ngebully. Ya, Takutnya yang lain pada ikutan, iya sih itu ngatain, ikutan ngatain gitu. Iya. Media sosial memang, aduh, bahaya banget. Iya. Bisa bikin mental. Jadi Pasti. Mental buruk, yang jadi gampang stres. Iya, kalau kalian kan juga sering ya main game kan. Nah, hal simpelnya kalau main game aja tuh nggak mungkin cuma sejam main game ya kan, pasti berjam-jam gitu. Kalian yang lupa makan, lupa belajar, lupa waktu, bahkan lupa tidur sekalipun, akhirnya kalian kurang tidur, kalian juga jadi kesehatan punya penyakit lambung tuh paling sering banget tuh anak-anak zaman sekarang tuh dikit-dikit nyamah bu, aduh sakit bu, itu biasanya kayak gitu kan. Nah itu dia dari pola hidup yang nggak sehat, terus juga jadi kecanduan main HP dan juga bermedsos. Dibatasi, boleh kita boleh main HP, main medsos, tapi ingat harus dibatasi. Iya, ya begitulah. Teman saya tuh apa-apa tuh, bahkan sampai kecanduannya main game tuh di kelas aja, sampai main sampai teriak-teriak sendiri gitu. Keasikan. Pasti itu. Nah itu makanya pentingnya pengendalian diri, yang sebetulnya juga pengendalian diri itu udah mulai kalian latih dari kalian sebelum sekolah gitu. Jadi makanya tadi kenapa keluarga sebagai ujung tombak dari bagaimana nantinya kalian punya karakter dan berperilaku di situ, makanya kalian perlu banget nih untuk bisa mengendalikan diri kalian dari perbuatan-perbuatan buruk, karena setiap apa yang kalian lakukan itu ada plus dan minus, jadi nggak selamanya negatif kan. Medsos pun juga punya positifnya gitu, informasi bisa lebih cepat dan lain-lain gitu kan. Tapi ya kalian ambil yang positifnya, negatifnya nih gimana kalian hindari, itu cara kalian. Iya. Paham kan, Riz? Iya. Banyak banget ya kesehatan mental, ada yang remaja sampai gitu, aduh bingung lah pokoknya, di luar nalar. Di luar nurul. Iya betul. Gini Bu, apa peran keluarga sama pendidikan dalam mengatasi remaja menghadapi di tekanan media sosial sama akademis gitu. Biasanya ada apa aja gitu peran keluarga yang harus diutamakan biar anak-anak gak terjerumus sama
akademisnya tetap stabil gitu. Jadi kalau masalah untuk kayak medsos kayak gitu, Iya. itu kalian kan ketika kalian misalnya nih dapat bullying misalnya atau dapat tekanan mental dari media sosial atau dari sekolah atau dan lain-lain, itu pasti yang kalian rasakan pertama apa dulu? Pusing. Pusing Stres. atau stres biasanya, atau bisa gimana Riz kalau kayak gitu Riz? Ya paling Nangis. main diri gitu. Oh, sendiri betul. Iya, biasanya juga mendiri. Nah, setiap orang tuh kan punya cara yang berbeda ya untuk mengeluarkan emosinya dia bagaimana. Iya. Mungkin ada yang sukanya ngomel-ngomel, ada yang sukanya bercerita, ada yang sukanya nulis. Nah, jadikan sebagai apa ya? Sebagai kalian untuk bagaimana sih, oh kalian harus mengenali diri dulu nih, gimana sih cara saya mengatasi masalah saya tuh paling nyaman seperti apa. Kalau bercerita ya tadi kalian bisa cerita sama teman terdekat yang dipercaya, yang kalian pastikan dia akan memberikan apa ya, motivasi yang bagus lah, masukan yang bagus Iya, untuk biasa. teman kalian, untuk kamu. Nah, atau sama guru, misalnya sama guru BK tadi atau wali kelas kalian yang sering sekali memonitoring kalian, ya kan, sering ngeliat betul. kalian tuh kayak gimananya di kelas gitu, yang lebih paham kan dua orang itu gitu. Ya. Nah, terus atau bisa jadi kamu cerita sama orang tua kalian. Jadi kalau yang penting kalian harus mengeluarkan dulu emosi kalian ke arah yang sebetulnya adalah positif. Atau mungkin yang tadi suka nulis, bisa kalian tulis emosi kalian dengan kata-kata yang baik ya. Iya. Dan mungkin siapa tahu suatu saat nanti bisa dijadiin buku atau cerpen ya kan, malah bisa menghasilkan kayak Iya. gitu. Saya juga punya tuh teman tuh. Saya tanyain kan dia, kamu kalau di rumah tuh kalau stres tuh ngapain gitu kan? Biasanya sih nulis atau bahkan buat cerita yang bahkan ceritanya tuh beneran mirip banget sama kehidupannya dia. Bener-bener. Dituangkan dalam tulisan ya. Iya, betul banget. Ada Iya. juga yang dalam bentuk gambar. Iya, ada gambar. Iya. Bisa. Atau misalnya di stres dia olahraga malahan Hmm. juga ada. Nah kalau kamu gimana? Kalian gimana? Nah, Kalau stres biasanya Main ngapain? game bu biasanya. ini main Main game. game. Sering nggak? Sering. Kalau Bagas? Ya, biasanya ngapain ya? Kalau stres gitu ya jalan keluar buat hidup udara segar. Atau Gitu. biasanya ya Dengerin musik juga bisa. iya denger musik gitu. Ya, ada juga yang bentuknya kayak sampai naik gunung dulu Iya. gitu kan, yang healing Iya. tipis ya. Tipis. Kalau paling jalan-jalan ke taman hiburan gitu. Atau Iya, itu juga bisa. Nah, teriak-teriak di roller coaster gitu kan. Bisa. Iya, betul. Banyak hal untuk mengeluarkan emosi yang positif gitu. Jadi nggak perlu harus marah-marah, nggak perlu harus mukulin temen, atau nggak perlu harus banting barang Iya, gitu. betul, Nggak perlu banting. iya. Kalau marah lagi main game, banting handphone nggak? Iya. Alhamdulillah sih enggak ya. Kalau Faris? aman. Kalau Faris? Faris? mungkin kadang-kadang kalau lagi emosi banget Oh. Kasih dong HP-nya. Iya, handphonenya cepet rusak dong. Iya. Iya, jadi ya itu tadi pengendalian diri kita yang paling penting. Kira-kira gimana nih pendapat ibu nih? Remaja itu kan ada yang main, ada yang sana-sana ya kan. Jadi mereka tuh kurang bisa gitu mengendalikan minat bakat mereka. Jadi kadang minatnya ada di sini, cuman dia pengennya di situ. Terus ada yang aduh, saking kebanyakan bisanya nih, jadi setengah-setengah doang, Iya. jadi nggak tahu minat bakatnya di mana gitu. Itu gimana gitu caranya biar bisa mengendalikan minat bakat itu? Oke. Jadi yang pertama itu harus kita tuh pahami dulu diri kita, Iya. ya kan? Kita tuh cari tahu dulu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kita tuh nggak bisanya di mana, kita tuh Iya. jagonya tuh di mana, kita tuh cari tahu dulu. Gitu. Pertama renungin dulu diri sendiri, gimana kira-kira aku bisanya apa ya, gitu renungin dulu. Kemudian kalau bisa kita catat, kalau perlu kita catat. Terus
dengan kesempatan kita bisa tanya sama teman-teman kita, orang terdekat kita yang sering berinteraksi sama kita, teman-teman di kelas gitu contohnya. Menurut kamu, aku tuh kayak gimana sih, kelebihannya apa, kekurangannya apa? Nah kan dapat nih masukan dari teman-temannya, bisa jadi pertimbangan juga. Nah terus juga bisa tanya nih sama misalnya orang tua gitu, diskusi sama orang tua, Ma aku tuh gini, Pa aku tuh sukanya ini, tapi aku masih bingung gimana. Nah biasanya orang tua tuh akan memberikan ketika diskusi tuh akan memberikan feedbacknya juga yang sesuai lah, karena kan mereka ini kan yang dekat kan sama kalian gitu kan. Nah, ditanyain ke orang tua, Ma nanti ke depannya aku mau gimana, aku harus kayak gimana ya gitu. Kalau misalnya aku sukanya ini boleh nggak aku ke SMA atau ke SMK gitu. Nah kemudian kalau sudah diskusi juga, kalau masih bingung diskusi sama guru BK gitu. Atau yang paling ininya adalah, Bu, saya masih nggak tahu minat saya di mana. Kalian tuh bisa cari loh di Google gitu ya. Cari aja tes minat bakat kah, atau misalnya tes kepribadian kah. Nah, yang itu tuh nanti hasilnya tuh menggambarkan diri kalian. Kemudian kalian baca dia tuh penjelasannya. Oh, ternyata kepribadian aku tuh misalnya ini atau ini. Oh, kira-kira kalau orangnya yang kayak gini tuh kayak gimana ya tipe-tipenya. Oh, ternyata sama banget nih. Misalnya gitu. Oh, nanti nih kedepannya kayaknya cocok nih jadi ini, jadi itu gitu. Ataupun ikut coba tes multiple intelligence gitu. Kalau misalnya di kami juga guru BK kan juga ngasih kan gitu ke kalian nantinya ya, yang untuk kelas 9 sih pertama nanti tes multiple intelligence, juga dulu kelas 8 juga pernah ada tes minat bakat juga. Nah itu juga salah satu sebenarnya cara untuk kalian itu lebih mengenal diri kalian sendiri gitu. Dan pas yang wajib itu adalah pastikan kalian itu juga diskusi sama orang tua untuk kedepannya. Iya, itu Riz, paham. Wah, gila, udah panjang banget ya kita ngobrol kayak begini ya Riz. Sampai ya udah setengah jam kayak kalau nggak salah nih ya. Terasa ya? Iya, karena materinya banyak banget, habis tuh positif semua ya nggak? Ya sampai membisu saya. Speechless ya. Beneran tertampar. Belum bisa ngomong dari tadi. Saking ininya diam, saking tertamparnya ya. Nggak bisa, nanya juga nggak bisa ya. Speechless banget. Iya nih. Jadi setelah panjang lebar nih, apa nih saran Bu Nina atau Bu Mauren nih buat remaja yang sekarang nih, buat mengendalikan rasa kesulitannya, habis itu cara menemukan komunitas yang sesuai bagi mereka gitu. Sarannya aja nih. Kalau untuk mencari teman-teman yang sefrekuensi ya, kadang sefrekuensi belum tentu juga baik, kadang juga belum tentu buruk ya kan. Jadi kalian ketika kalian menemukan teman yang sefrekuensi, kalian ambil yang baiknya, kalian buang yang buruknya gitu. Ketika misalnya teman kalian biasa kalau udah bikin geng gitu kan, satu udah kumpul gitu kan, ngobrol-ngobrol, kalau misalnya ngobrol-ngobrolnya yang baik ikutin gitu. Tapi kalau udah mau mulai gibah, udah mulai yang lain-lain itu boleh silakan ya. Nah gitu, jadi dari kaliannya coba dilihat dulu kalau ketika misalnya si Faris nih kebaikannya apa gitu kan. Oh Faris rajin baca Quran ya kan, rajin sholat di masjid, sholat duha nggak pernah putus, sholat zuhur selalu di sekolah paling duluan gitu kan. Masya Allah, ikutin yang baiknya karena nanti kalian akan ikut juga jadi baik. Nah kalau kalian berada di lingkungan yang kurang baik, itu juga nanti kalian akan, walaupun nih tadinya kalian baik gitu kan, kalian misalnya bagaikan sebuah kertas putih yang kalau misalnya kalian deket-deket sama pulpen, nanti ujung-ujungnya jadi apa? Ikut nggak putih juga kan, kalau pulpennya bocor, tercoreng atau apa gitu kan. Nah jadi makanya kalian coba lihat dari teman-teman kalian ini banyakan positifnya nih, ya udah ikutin, maka kalian akan menjadi orang yang baik juga. Tapi kalau kalian berteman dengan orang-orang yang lebih banyak negatifnya, maka
yang tadinya enggak kok saya baik-baik aja, saya anak baik, mungkin awalnya anak baik, Betul. tapi Iya, lama-lama betul, karena lingkungannya. ya karena lingkungannya lama-lama ngerokok dong dikit lah coba, gimana kurang Iya. gentle nih kalau nggak ngerokok, Gas banget ya kan? iya nggak Iya. asik nih gitu kan, akhirnya ngerokok. Kalau ngerokok udah yang lain dan lain Iya, betul. itu mulai terbuka gerbang untuk negatifnya masuk semua. Betul. Jadi pintar-pintarlah memilih teman, Siap. memilih Komunitas. circle, Siap. ya kan circle Siap. itu Siap. itu pintar-pintar cari circle yang baik gitu. Pasti ada yang jelek tapi balik lagi ikutin yang baiknya aja. Iya. Siap. Pasti dong. Iya, udah di penghujung acara nih. Terima kasih Bu Nina, Bu Iya, Mauren. sama-sama. Beneran Bagas. banyak banget materi-materi berguna nih yang dikasih tahu nih. Betul. Buat penghujung acara, dadah dulu dong, ke kamera dong. Nah, gimana teman-teman keseruan podcast episode 2 kali ini? Pasti dapat banyak banget materi yang bagus kan? Tunggu podcast selanjutnya hanya di podcast Milenial Berbincang. Dadah. Daripada kita bingung, ini kita tanya langsung aja sama narasumber kita. Perkenalkan. Pos. Kedengeran nggak suaranya pas lagi bisik-bisik tuh tadi? Halo semuanya, semuanya. kembali lagi di podcast Milenial. Bagas! Dadah. Paris kenapa dia bisa?